Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBF Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Religi, inspirasi, motivasi, edukasi, FM KCBF Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain wa ba'du. Selamat pagi sahabat, apa kabar semua? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Baik sahabatku, pada pagi hari ini kembali lagi Ramadan menemani sahabat dalam program Benang Merah, yaitu sebuah program kajian fatwa halal haram bersama guru kita Buya Yahya setiap Selasa pagi pukul 05.30 sampai dengan pukul 7. Dan sahabat, pada kesempatan pagi hari ini Haji Ramadan tidak sendiri, ditemani oleh Kang Dim, dan langsung saja Haji Ramadan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir ya di ruang dengar sahabat di acara Benang Merah pada pagi hari ini. Kang Dim, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama guru kita Buya Yahya mengenai laki-laki yang menyerupai seorang perempuan. Ya, betul sekali. Nah, fenomena ini Masya Allah banyak sekali. Zaman sekarang karena dengan perkembangan teknologi, kemudian juga kemajuan zaman yang begitu pesat, tiba-tiba dengan adanya fashion gitu ya, artinya perkembangan seperti model pakaian dan sebagainya, model rambut dan sebagainya yang menyerupai perempuan ini tanpa terasa. Tiba-tiba seorang laki-laki itu menggunakan model-model seperti itu, akhirnya tiba-tiba tanpa terasa mengikuti model perempuan, pakaian dari perempuan, pakaian seperti itu. Nah, fenomena ini sudah sangat banyak ya. Iya, sangat banyak sekali. Nah, nanti kita akan tanyakan kepada guru kita Bu Yahya bagaimana hukumnya mengenai hal tersebut, dan nanti agar artinya para pendengar di sini paham hukum tersebut mengenai hukum menyerupai laki-laki yang berusia seorang perempuan. Baiklah sahabatku, Haji Ramadan sapa narasumber kita yaitu guru kita Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat baik. Terus para pendengar semuanya, alhamdulillah kita juga senantiasa bisa menjaga apa yang dilarang oleh Allah sehingga kita tidak melanggarnya. Amin ya Rabb. Dan juga menjalankan perintah-perintahnya. Amin ya Rabb. Baik Buya, mengenai hukum seorang laki-laki yang menyerupai seorang perempuan ini tentunya mungkin pembahasannya sangat banyak karena zaman sekarang ini
Masya Allah, tanpa terasa kadang laki-laki itu mengikuti gaya tiba-tiba kayak seorang perempuan gitu. Bahkan ada yang sengaja operasi ganti kelamin. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, nanti bagaimana Bu ya, mohon diterangkan agar para pendengar ini mengetahui dan nanti bisa mengamalkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari. Mohon Bu ya diterangkan. Tafadhol Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pembahasan tentang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Ini adalah pembahasan yang terlupakan maknanya. Artinya hadis tentang ini sering sekali disebut-sebut, atau permasalahan ini juga ada di hampir setiap pendidik kalau kita membaca setiap buku tentang hadis-hadis petuah atau mawaid, itu selalu muncul ini hadis tentang la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijali. Tetapi ternyata ini tidak sampai kepada kita maknanya, karena orang menganggap menyerupai wanita itu hanya dalam bentuknya saja, seperti memakai baju. Akan tapi sebab seseorang menyerupai wanita ini sendiri juga harus dibahas. Nah, kita akan membawa beberapa riwayat dahulu dari Rasulullah SAW. Sebab kalau masalah hukumnya itu jelas adalah haram. Tetapi kan nanti harus perincian seperti apa sih yang menyerupai dari kaum laki-laki kepada wanita. Betul ya. Ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, la'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina min ar-rijali bin nisa'i wal mutashabbihat min an-nisa'i bir rijali. Allah mengutuk, Rasulullah mengutuk, dan kutukan Rasulullah ini adalah tidak ridho, marahnya Rasulullah, dan itu juga marahnya Allah Subhanahu wa taala jika ada kaum laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Dalam hal ini, pensyarah hadis Sahih Bukhari ini yang sangat masyhur, yaitu Amirul Mukminin Nazil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Barinya, beliau menukil dari Imam At-Tabari. Ini menjelaskan tentang ini, al-makna, maksudnya adalah tidak boleh laki-laki menyerupai wanita di dalam bajunya dan perhiasan yang khusus untuk wanita. Begitu juga wanita tidak boleh menggunakan baju yang khusus untuk laki-laki dan perhiasan yang khusus untuk laki-laki. Ibn Abi Jamrah juga menjelaskan masalah ini. Zahirnya lafaz ini adalah larangan tentang menyerupainya laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki. Dalam hal ini adalah di dalam berpakaian dan sifat-sifat gerak-geriknya. Nah ini pakaian, sifat dan gerak-geriknya, seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan juga Imam Abu Daud, Imam Ahmad juga. Rasulullah bersabda, la'ana Rasulullah SAW ar-rajula yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ata talbasu libsatal rajuli.
Rasulullah mengutuk laki-laki yang menggunakan bajunya, baju seperti hayahnya, libsatal mar'ati, seperti bajunya perempuan, seperti halnya perempuan memakai bajunya seperti bajunya laki-laki. Dan juga ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, la'ana Rasulullah SAW ar-rajulata minan nisa'i. Rasulullah mengutuk kaum wanita yang bergaya seperti laki-laki. Dan masih banyak riwayat-riwayat seperti ini, yang sangat banyak, yang menunjukkan bahwasanya menyerupainya laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki adalah haram. Dan ini disepakati oleh ulama, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Dan ini termasuk dosa besar, Masya Allah, dosa besar. Akan tetapi permasalahannya adalah tidak semua pesan ini nyampe. Maka sisi lain yang harus kita perhatikan, bentuk yang paling tampak dan terlihat di mata kita adalah saudara-saudara kita yang, mohon maaf, waria. Saudara waria, saudara-saudara kami yang sering kita sebut dengan istilah bencong ya, atau waria. Itu adalah mazhar yang, atau satu hal yang amat jelas orang yang melanggar sisi ini. Tapi cara pandang kami kepada mereka, cara pandang kita kepada mereka harus pandangan yang husnudzon. Artinya apa? Orang-orang seperti itu melakukan yang demikian itu bukan semata-mata ingin melanggar Rasulullah. Ini yang harus kita sampaikan. Karena permasalahannya mereka melanggar yang demikian ini karena mereka jauh daripada agama, tidak pernah mendatangi majelisnya para ulama, tidak pernah dengar petuah-petuah ulama. Apalagi gaya yang semacam itu mempersempit gerak mereka, sehingga hampir mustahil bagi orang yang mempunyai sifat dan watak cara berpakaian yang semacam itu untuk menghadiri majelis taklim. Sehingga secara otomatis terisolasi. Nah, inilah yang menjadikan mereka semakin jauh dari agama. Kami berharap seandainya hal yang kami sampaikan pada pagi ini didengar oleh mereka-mereka waria atau waria yang bencong itu. Jadi kalau di siang hari dia berdandan kaum laki-laki, di malam harinya dia dandan untuk wanita perempuan. Lebih dari itu, sesuatu yang bakal dilakukan dari keharaman, melakukan pekerjaan yang kaum lut, yakni homo, seks, itu adalah dosa di atas dosa. Kemudian lagi nanti punya dandanan-dandan yang aneh, niru orang-orang kafir, itu adalah tumpukan dosa di atas dosa di atas dosa. Karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi berapa tumpuk dosa di sini? Pertama menyerupai wanita, ya. Kemudian menyerupai wanita mereka. Kemudian yang kedua adalah pekerjaan yang mereka lakukan, melakukan pekerjaannya kaum lut, yakni homo. Yang ketiga adalah gayanya seperti cara hidupnya orang barat, orang kafir, pakai, mohon maaf ya, pakai anting, pakai segala macam. Ini adalah gayanya perempuan, tapi munculnya bukan saja langsung niru perempuan. Kalau munculnya langsung niru perempuan, misalnya ada seorang laki-laki lihat perempuan pakai anting lalu dia niru pakai anting, itu dosanya satu, yaitu apa? Meniru perempuan. Akan tapi tidak, jalurnya muter. Jadi melihat di televisi, lihat artis dari orang kafir. Jadi dosanya numpuk. Bukan saja dosanya dia itu meniru perempuan, tapi lebih dari itu dia meniru perempuan, niru gayanya satu kaum yang tidak pernah sujud, ya. Ini adalah dosa di atas dosa di atas dosa. Nah, bagaimana cara pandang kita kepada mereka? Kita harus memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan bimbingan kepada mereka. Nah, ini adalah yang sangat jelas. Yang harus ketahui bahwa yang disebutkan di dalam kitab fikih tentang al-khunsa, al-mushkil, itu bukan waria. Bukan. Waria ini adalah mukhannatsun, ya. Ini adalah bukan khunsa yang sesungguhnya. Kalau khunsa yang ada di dalam kitab fikih itu adalah orang yang memiliki dua kelamin yang sama-sama berfungsi, atau kelaminnya tidak jelas ini laki-laki atau perempuan. Itu adalah khunsa. Jadi mau digolongkan laki-laki kayaknya mungkin perempuan, mau digolongkan perempuan mungkin laki-laki. Kalau itu tidak, bukan orang yang terkutuk ini. Sehingga dia perlu menemukan dirinya. Ini cenderung kepada laki-laki atau perempuan, karena dia punya kemaluan, mohon maaf, hanya sekedar lubang begitu. Kalau diperhatikan, kalau dilihat bukan lubangnya kemaluannya seorang perempuan, tapi juga bukan kemaluannya laki-laki. Ada. Dan ada yang mempunyai kemaluan dua.
Ini laki-laki dan perempuan dan fungsi semuanya misalnya. Kalau satu fungsi satu tidak, sudah jelas itu bukan muskil lagi. Jadi ada khunsa muskil. Nah, khunsa muskil ini bukan ini. Khunsa muskil tidak dosa. Khunsa muskil memang dia sendiri adalah tidak jelas ya. Ulama pun orang muskil, namanya juga muskil, problem dia laki atau perempuan. Maka itu adalah dimaafkan mereka. Sehingga di dalam perjalanannya itu dibiarkan sampai dia menemukan karakter dan watak yang sesungguhnya. Sehingga di usia dewasa kadang-kadang kecenderungannya kepada laki-laki ya. Berarti dia perempuan kan begitu umumnya. Yang senang laki-laki adalah perempuan. Baru nanti akan dilihat nanti kapan jelasnya apakah laki-laki perempuan, ditunggu. Kalau tidak jelas sampai mati, dia adalah khunsa muskil. Dan itu nanti pembagian warisannya pun adalah dengan ikhtiyat. Ini lain, bukan ini. Akan tapi ini adalah seorang laki-laki yang sesungguhnya. Nah, jadi ini banyak mafasidnya. Cuman bagaimana orang bisa mengarah ke sana? Itu harus kita perhatikan. Jadi kalau hukumnya, kalau disebutkan pedang merah itu seolah-olah membahas hukum yang tidak pernah dibahas. Oh tidak, ini hukum sudah sangat jelas. Cuman bagaimana orang melanggar ini yang tanpa dirasa ini loh. Iya, tiba-tiba. Bagaimana tiba-tiba merasa ini ya. Dan ini macam sebabnya. Dan mohon maaf ini tidak saja yang la'anallah, di sebagian para ulama menjelaskan mutasyabbihin, orang yang menyerupai laki-laki, dari kaum laki-laki menyerupai perempuan. Di sini juga terbentuk dari masa perkembangan anak itu sendiri. Perkembangan. Ada, mohon maaf, itu kan masalah psikologi. Iya. Masalah psikologi itu bisa saja mempengaruhi. Ada seorang yang di sebuah tempat itu selalu dianggap kayak perempuan. Disanjung dia adalah cantik. Sementara cantikan itu adalah identik dengan keindahan dan kelembutan. Satu komunitas yang di situ adalah kaum laki-laki semua, maka biasanya yang seperti perempuan ini akan menjadi bahan, menjadi ada menjadi tumpuan, atau mungkin semua orang akan melihatnya beda. Lebih dari itu nanti akan kadang diperlakukan, sehingga muncul permulaan satu dosa besar yang namanya homoseks itu adalah dari munculnya komunitas semacam ini. Dari komunitas kaum laki-laki semuanya, lalu yang kayak perempuan ini jadi sasaran. Jadi sasaran, kemudian seseorang laki-laki menjadikan dia kayak perempuan. Setelah dijadikan kayak perempuan, akhirnya terbiasa yang demikian itu. Sehingga ada seorang gayanya tiba-tiba menjadi berlenggang. Kalau berjalan mulai berubah. Nah ini tentunya yang punya dosa adalah sebelum orang itu sendiri adalah yang menjadikan dia kayak perempuan. Dan ini adalah pendidikan yang harus dicermati, akhlak di tempat-tempat di mana di situ terdiri komunitas kaum laki-laki. Dan ini tidak pandang adalah tempat baik atau tempat jelek, termasuk yang namanya pondok pesantren. Ini sering, ini juga banyak di pondok pesantren itu adalah seorang laki-laki yang punya wajah seperti perempuan itu akan jadi sasaran yang lainnya, sehingga mohon maaf sampai ini harus dijelaskan yang demikian, karena ini dosa gede, jangan dianggap sepele. Bahkan sampai kadang-kadang pernah suatu ketika mendengar di saat ada seorang mungkin guru melakukan dengan santri laki-lakinya, ditegur, katanya ini dosa kecil. Bagaimana ini? Apakah lupa dengan ini semuanya? Menyerupakan dia seperti perempuan ini adalah masuk kutukan Rasulullah. Yang menyerupai dan yang menyerupakan ini kan mendapatkan kutukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menganggap ini hanya seperti halnya onani. Ajib, ini biasa meremehkan dosa kecil. Dan ini dosa ini tidak hanya terdapat di tempat-tempat kotor. Ini kadang-kadang yang namanya, mohon maaf, ini harus dibuka yang semacam ini. Karena kita tidak menuju pesantren, tidak mengatakan pesantren itu. Ini secara umum. Artinya tidak boleh, karena kami juga mendengar dari sana sini kejadian yang semacam ini. Sampai kalau di daerah tertentu ada yang namanya gelar mairil misalnya. Ini adalah satu gelar, artinya memang ada di tempat itu yang demikian ini. Jadi tidak usah dipungkiri, ini haram. Betul. Dan haram yang mutlak, tidak bisa ditawar yang demikian ini. Makanya jangan sampai kita ini tutup mata. Kita hanya bisa marah-marah dengan para waria yang ada di pinggir jalan. Ternyata di tempat yang katanya tempat menuntut agama, di situ ada pencetak orang untuk bisa laki-laki menyerupai perempuan. Bahkan sampai ini kejadiannya karena kebiasaannya, mohon maaf, laki-laki dengan laki-laki ini sampai setelah menikah pun ada seorang istri itu mengadu. Dan ini kejadian suatu ketika seorang istri mengadu, dan tidak satu dua, saya mempunyai seorang suami, dia adalah seorang santri, dia baik dengan saya, cuman dia itu setiap saat masih sering memasukkan teman laki-laki ke rumahnya. Saya pikir hanya main biasa. Akan tapi suatu ketika saya dikagetkan karena dia tidak masuk ke ruang rumahnya. Saya hanya mencari di mana. Akhirnya saya menemukan dalam keadaan, mohon maaf ya,
dia lagi berjumbu kalau begitu. Nah, ini penyakit ini yang dibuat di sana itu. Yang harus disadari yang demikian. Hukumnya haram mutlak dan ini menjadikan masya Allah namanya kutukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi yang perlu ya makanya topik ini kami angkat, kita tidak akan menjelaskan tentang waria yang sudah jelas hukumnya. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang terselubung yang tanpa disadari. Kadang-kadang ini kayak semacam diijazahnya karena gurunya yang melakukan ini. Ini di pondok pesantren. Yang di bukan pondok pesantren ada mohon maaf di yang namanya rumah tahanan, penjara dan sebagainya. Itu bisa saja karena itu adalah komunitas laki-laki. Memang seperti itu secara psikolog, kalau komunitas laki-laki nanti dia akan kemudian orang ini ada yang biasa, ada yang aktif, ada yang pasif. Jadi hal-hal kejadiannya orang melakukan pekerjaannya kaum Lut ini ada yang aktif. Aktif memang dia itu sudah punya keinginan, bahkan kadang lebih tertarik dengan kaum laki-laki. Ini adalah proses. Jadi subhanallah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala ini ada kesinambungannya. Dilarang seorang laki-laki menyerupai perempuan. Kenapa? Khawatir nanti ada laki-laki yang normal menyenangi dia, sehingga akan masuk pekerjaannya kaum Lut. Dan ini sudah mengarah ke situ. Memang setiap kelompok yang menyerupai perempuan, mereka itu adalah melakukan satu yang namanya homoseks. Ini melayani laki-laki. Jadi mereka tidak melayani perempuan. Ini adalah permasalahan lagi. Jadi memang ini adalah satu musibah yang sangat besar. Maka di saat seperti ini kita hanya bisa memohon terlebih dahulu semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Amin, ya Rabb. Ini jadi jangan sampai menyerupai dari dandanannya. Mohon maaf, mulai dari yang namanya anting. Sehingga kalau kita tinjau dalam Islam ada larangan untuk memakai kalung emas bagi kaum laki-laki, cincin emas, karena kemudian pakai sutra. Karena itu adalah dandanan keindahan atau aksesoris yang sifatnya khusus untuk kaum wanita. Maka haram bagi laki-laki, dia mendapatkan kutukan. Seorang laki-laki pakai cincin perempuan, pakai cincin emas terkutuk, pakai kalung emas terkutuk, pakai dandanan perempuan terkutuk. Ini yang harus dijelaskan. Tapi kita tidak menunjuk, kamu terkutuk lah, ini urusan lain ini. Kita hanya mengatakan secara umum semacam itu. Cuman ini bagaimana sikap kita di saat kita melihat orang-orang yang ada di, masya Allah, mohon maaf, kadang-kadang di sekitar masjid, sekitar tempat-tempat yang mulia atau di terminal dan sebagainya, banyak laki-laki berdandan seperti perempuan. Dan kita harus memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan bimbingan kepada mereka. Tapi yang kami lebih ingin tonjolkan itu tadi, bentuk yang semacam ini yang terjadi di lembaga-lembaga yang katanya adalah pendidikan agama untuk menuntut dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kenapa kok ada orang mengentengkan dosa? Padahal ini adalah sungguh luar biasa. Jadi jangan dianggap la'anallahu mutasyabbihin, Allah mengutuk orang yang menyerupai, hanya menyerupai. Kenapa dia menyerupai menjadi sebab? Jadi sebab bisa lebih gede dosanya. Dan memang kadang-kadang subhanallah, memang kadang-kadang menjadikan kayak perempuan. Memang ada seorang itu tanpa dibuat-buat. Ini lain cerita. Ada dibuat-buat dari lahir, mungkin dia punya saudara perempuan semuanya. Sehingga gayanya kayak perempuan. Nah, ini yang tidak bisa dipungkiri. Bukan dibuat-buat dia, kan harus tetap dilatih seperti kaum laki-laki. Harus dilatih agar dia seperti laki-laki. Maka hukumnya bisa haram karena itu nanti akan mengundang orang lain yang laki-laki yang tidak kurang normal dalam masalah seksnya, hukum jiwaannya, kemudian dia menyenangi dia, akhirnya terjadilah yang namanya homo, naudzubillah. Dan yang namanya homo itu memang itu memasukkan ke lubang dubur itu. Akan tapi mukaddimahnya homoseks itu adalah juga ada macam mufahadah, menggunakan paha dan sebagainya. Ini jangan dianggap sepele. Ini ada orang yang menganggap itu hanya seperti orang mengeluarkan mani. Jadi dosanya numpuk tidak disadari. Apa numpuk? Contoh, membuka aurat, menyentuh aurat, paha. Dan mohon maaf, kalau memang laki-laki dengan laki-laki melakukan yang demikian, mustahil tidak memegang alat kemaluannya. Mohon maaf. Tentu ini memegang dosa. Setelah itu lebih dari itu menyerupakan perempuan. Kemudian ini mukaddimahnya pekerjaannya kaum Lut. Masya Allah, ini adalah musibah gede dan harus perhatikan. Jadi permasalahannya kita sering kurang tafakur, sehingga hal-hal yang demikian tidak pernah dicermati. Kadang-kadang tidak sadar ngomong masalah urusan mairil itu sudah tidak malu.
Ini mairilmu. Ini musibah. Ini adalah di sebagian pendidikan agama, lembaga pendidikan agama. Harus kami angkat seperti ini karena apa? Kesadaran itu kadang-kadang harus dengan kejelasan. Kalau pakai bahasa isyarat saja nanti menunjuk orang lain. Di sebuah pesantren membaca hadis la'anallahu mutasyabihina minar rijali bin nisa, hanya mengutuk waria itu terkutuk, waria ini terkutuk, waria ini terkutuk. Rupanya di dalam pondok sendiri ada permasalahan yang sangat berat, bahkan lebih berat sebab dosanya waria itu adalah di pinggir jalan, tapi ini dosanya di pesantren lebih gede lagi ya. Nah, baik, inilah yang bisa kami sampaikan dalam masalah ini, begitu bahayanya. Maka dihimbau bahasanya termasuk kamar mandi dan sebagainya itu harus jangan sampai terbuka yang namanya auratnya. Kemudian sebab-sebab yang demikian ini juga karena tontonan dan pergaulan. Betul. Insya Allah tontonan dan pergaulan ini Masya Allah membahayakan sekali. Jadi karena menonton maka pengen niru, karena pergaulan pengen niru. Jadi anak-anak kita harus kita perhatikan dengan siapa mereka bergaul. Jangan sampai tiba-tiba anak kita menjadi orang yang terkutuk. Semoga ada beberapa waria atau orang-orang bencong atau yang ini yang mendengar ini, ketahuilah wahai saudaraku, ini adalah bahasa kasih sayang kami kepada anda semuanya. Kemudian di sisi lain sama wanita yang menyerupai gayanya laki-laki dan cara berpakaiannya laki-laki yang khusus itu adalah juga diharamkan, dan itu juga adalah termasuk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah SAW. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabihina minar rijali bin nisa'i wal mutasyabbihat minan nisa'i bir rijal. Perempuan juga tidak diperkenankan menyerupai laki-laki dengan dandanan yang sangat khusus. Jadi setiap pakai itu langsung dibilang itu kayak laki-laki. Mohon maaf, termasuk yang namanya laki-laki itu mulai dari rambutnya. Kalau seorang laki-laki memanjangkan rambut bukan menyerupai perempuan. Kalau dandanya rambut seperti gayanya orang-orang laki-laki, panjangannya kaum laki-laki. Tapi kalau sudah belahannya dan sisirannya menyerupai perempuan, itu yang menjadi haram. Sebab kalau masalah rambut panjang, Rasulullah rambutnya panjang. Tapi kalau mau memanjangkan rambut dengan ciri gayaannya, semua orang tahu seperti apa sih. Ya tidak usah tanya kamu tahu perempuan atau tidak, kan itu saja. Sama perempuan yang pakai dandanannya laki-laki adalah mulai dari potong rambutnya adalah haram. Memotong rambut seperti potongan rambutnya kaum laki-laki adalah haram. Termasuk baju-baju yang dipakai kaum wanita, jika itu adalah baju yang khusus untuk kaum laki-laki, maka ini adalah haram dan harus diperhatikan. Jangan sampai ini mendapatkan kutukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada guru kita Buya yang telah menerangkan. Subhanallah, menarik sekali karena perlu dikaji, karena ini tanpa terasa kadang ada sebagian masyarakat yang tiba-tiba terbawa kepada kubang hal kemaksiatan tersebut dengan sebab komunitas seperti komunitas laki-laki yang begitu banyak. Ada yang mungkin karena wajahnya ada yang mirip perempuan cantik, gaya-gayanya juga artinya awal-awalnya mungkin bahasanya meledek atau bagaimana, nanti lama-kelamaan dijadikan. Nah ini naudzubillah min dzalik, akhirnya sampai terbentuk komunitas kaum homo, naudzubillah min dzalik. Nah, dan sekarang ini sesinya tanya jawab, Ustaz. Subhanallah, bagi para sahabat semua yang mau bertanya silahkan di line telepon di 0231 2522 549, juga di pesan singkat di 081321461079, Yahoo Messenger radio_yahoo.com, juga melalui FB Radiko Cirebon. Dan terima kasih kepada Radio MBS Blitar 107,9 yang mengikuti acara ini. Alhamdulillah bisa merelai acara pada pagi hari ini. Dan juga sahabat yang mendengarkan di www.buyayahya.org dan www.radioonline dan menggunakan aplikasi Nux Radio menggunakan HP BlackBerry. Klik aplikasi Nux Radio tersebut, kemudian pilih Radio Jawa Barat, daftar radio, pilih daftar Radio Jawa Barat, pilih radioku 98,5 FM Cirebon, dan langsung diklik, insya Allah suaranya dapat didengarkan dengan jernih. Dan sahabatku, kita harus berhenti dahulu, jangan kemana-mana, tetap di radio kesayangan Anda, radionya Inspirasi Spirit Hati, radioku. Radio Inspirasi Spirit Hati. 98,5 radionya Inspirasi Spirit Hati, Radio Cirebon. Dan sahabatku, masih di acara program Benang Merah pada pagi hari ini bersama guru kita Buya Yahya mengenai kajian fatwa halal haram.
Dan pada pagi hari ini tema pembahasan kita mengenai hukum laki-laki yang menyerupai wanita ataupun wanita yang menyerupai laki-laki. Baik, dan buat sahabat yang mau bertanya di via telepon silahkan di 0231 252 2549, di pesan singkat di 081321461079. Baik, ada yang sudah bergabung, kita sapa Ustaz. Iya, mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Bodelar. Hamba Allah di Bodelar. Silakan langsung bertanya kepada guru kita Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Saya mau tanya, kayaknya ini di luar tema, antara bangga dan ria itu sama enggak? Sebab saya bisa melaksanakan sholat berjamaah itu merasa bangga, tapi di sisi lain saya ingin mengajak orang lain, tapi saya tidak bisa mengajaknya, hanya dengan tindakan saya saja yang pikiran saya sih, yang kira-kira orang lain itu bisa mengikuti saya gitu. Jadi seolah-olah kan saya kan ingin dilihat orang, tapi tujuan saya enggak, tapi tidak dengan kata-kata, hanya dengan tindakan saya. Nah, perasaan atau tindakan saya semacam ini apakah dikatakan ria atau enggak? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada hamba Allah yang ada di Bode. Baik, sahabatku ya, silahkan yang mau bertanya kembali, satu telepon kembali, nanti pas guru kita menjawab, mohon maaf kami tidak mengangkat line telepon. Baik, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dari Abah di Pegamian. Iya, silahkan langsung bertanya kepada guru kita Buya. Mohon maaf ya. Bagaimana hukumnya kalau seorang muslimin disuruh menjaga orang kafir untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhannya gitu? Bagaimana hukumnya? Karena itu perintah dari seorang pimpinan harus menjaga itu. Contohnya seorang polisi harus menjaga tempat-tempat ibadahnya karena orang itu bagi masyarakat ibadahnya. Bagaimana hukumnya? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya juga mendatangi orang non-Islam yang sedang melaksanakan pernikahan? Nah, hukumnya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak yang ada di Pegamian sana. Baik Bu ya, menjawab pertanyaan hamba Allah yang ada di Bode ini, antara bangga dengan ria itu sama apa tidak Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya ria itu bahasa Arab ya, pamer amal. Kemudian kalau yang bangga namanya ujub. Cuman keduanya ada perbedaan. Kalau yang namanya ria itu adalah, ria itu ingin dianggap besar amalnya oleh orang lain. Tapi kalau ujub itu menganggap besar amalnya oleh dirinya sendiri. Jadi beda. Kalau ria itu adalah membesarkan amal di mata orang, tapi kalau ujub membesarkan amal di matanya sendiri, dan dua-duanya adalah menjadi sebab ditolaknya amal. Jadi ujub itu menganggap besar amalnya di matanya, iya. Kalau ria itu menganggap besar amal itu di mata orang. Sehingga kalau orang ria itu ingin beramal, ingin disanjung oleh orang. Tapi kalau orang ujub itu menganggap, oh aku sudah bisa melakukan, jadi membesarkan amal di matanya sendiri, itu ujub. Dua-duanya adalah sebab menjadikan amal kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian apa yang ditanyakan oleh sang penanya, bahwa dia itu melakukan satu amal, dia bangga. Ya bangganya maksudnya apa? Atau mungkin maknanya bersyukur kita bisa melakukan satu kebaikan, yaitu sesuatu yang boleh-boleh saja. Hanya memang begitu. Kalau orang ingin mengajak orang lain di dalam kebaikan, jangan hanya ngomong dong, kan begitu. Iya. Beri contoh yang baik. Adapun kekhawatiran Anda di saat memberi contoh itu masuk bab riya atau ujub, itu Anda yang harus pangkas, bukan berarti Anda tidak memberi contoh. Jadi ada orang takut ke masjid. Kenapa? Kalau saya ke masjid nanti mata saya melihat perempuan.
Akhirnya saya tidak akan ke masjid. Salah, kamu pergi ke masjid tutup matamu gitu. Jangan, ini sama. Jangan takut beramal, takut riak sama ujub. Akhirnya saya tidak usah ngasih contoh lah. Kenapa? Kalau saya kasih contoh nanti masuk bab riak sama masuk bab ujub. Bukan begitu caranya. Lakukan amal sambil minta kepada Allah, semoga Allah menjauhkan dari riya dan ujub. Kemudian diperangi sedikit demi sedikit itu. Jadi tetap Anda lakukan cara Anda untuk mengajak orang lain dengan memberi contoh yang baik. Kemudian setelah itu Anda mohon kepada Allah, semoga contoh yang Anda lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan orang lain baik. Kemudian sambil memerangi penyakit yang namanya riya dan yang namanya ujub. Dan memerangi riya dan ujub itu dengan beramal. Kalau orang belum beramal tidak bisa dikatakan riya sama ujub. Jadi yang dinamakan memerangi riya dan ujub yang pahalanya gede, itu memerangi penyakit-penyakit hati, adalah dengan cara kita melakukan. Saya melakukan satu sedekah, gimana agar aku bisa memerangi yang namanya riya? Aku melakukan sedekah, gimana aku memerangi ujub? Lakukan amal baik, baru setelah itu Anda berjuang memerangi ujub. Jadi sudah benar apa yang Anda lakukan, tinggal Anda melangkah lagi, yaitu bagaimana dengan demikian sambil memerangi penyakit ujub dan riya, sehingga amal Anda benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun masalah menjaga tempat orang yang beribadah. Nah, di dalam Islam itu bukan sesuatu yang kaku. Jadi orang Nasrani misalnya, kalau dia punya peribadatan, itu dilarang untuk diganggu. Kalau memang dia punya tempat beribadah, kita tidak boleh mengganggunya. Dan kalau kita mengganggunya, Rasulullah marah. Nah, sehingga kalau ada misalnya tempat beribadah itu, misalnya kalau polisi mengamankan jalan, itu tentunya boleh-boleh saja, karena yang diamankan bukan orang yang melakukan itu, karena orang Islam juga ada yang riwariwi. Tapi yang bermasalah aja jika kaum muslimin dikerahkan untuk ngepung jaga gereja misalnya. Ini keunikan. Karena kami mendengar unik, ya ini sesuatu yang aneh. Aneh sekali. Kalau memang seandainya aparat kepolisian misalnya dapat tugas dari atasan untuk menjaga gereja, karena apa? Gereja di situ kan ramai, lalu lalangnya orang, kemudian dikhawatirkan terjadi kecelakaan dan sebagainya, maka seorang para polisi bertugas di situ untuk menjaga orang Islam dan bukan orang Islam. Tentunya bukan untuk menjaga acara ibadah itu. Dan kita wajib pun menjaga orang bukan orang Islam pun harus kita jaga agar selamat mereka. Tapi permasalahannya sekarang kita pernah mendengar bahwasanya dijaga oleh kaum muslimin secara khusus, dan dia bukan tugasnya menjaga. Ini kan sebetulnya mencurigai, takut ada kejahatan. Yang jahat siapa? Siapa yang mau jahat dengan orang Nasrani? Orang Islam, ya nggak ada Islam melarang kok. Ini, jadi menjaga itu, kalau polisi menjaga lalu lintas itu wajar saja, bahkan ya kewajiban, karena ini permasalahannya adalah khawatir terjadi kejahatan, khawatir terjadi kecelakaan. Ini diperkenankan saja yang demikian itu. Memang begini, menolong kemaksiatan adalah maksiat. Tapi diniatkan para aparat itu harus tahu bahwasanya dia bukan mendukung sebuah kejahatan atau ibadahnya. Akan tapi kita menjaga orang lain yang tidak beribadah tapi berurusan dengan yang beribadah. Kan bisa saja. Mereka juga manusia, melalui jalannya manusia. Mereka orang-orang yang melalui jalannya orang-orang. Sehingga bisa saja ada bersinggungan, ada mungkin tabrakan atau macam-macam. Jadi yang demikian itu boleh-boleh saja. Tetapi ingat, ini harus hati-hati. Kalau tidak perlu dijaga, apa perlunya dijaga? Betul. Ya, begitu ya. Hanya yang mengherankan, atau beberapa waktu ini kita mendengar sebuah acara kebaktian di mana dijaga oleh kaum muslimin secara khusus. Ini adalah satu ini adalah tidak ada perangannya, karena dia bukan punya tugas aslinya. Biarpun kalau gelarnya apa saja. Ini tidak tahu yang ditanyakan ini sifatnya apa. Pertanyaannya apa? Jadi kalau misalnya sebuah tempat ibadah yang di situ ramai oleh orang di luar Islam, kemudian dan itu memang sudah diizinkan keberadaannya oleh negara yang benar, seperti dalam negara Islam pun ada gereja. Tapi kalau gereja liar, ya, gereja yang didirikan dengan cara berdusta, dengan memalsu tanda tangan, ini perlu diperangi karena dia sudah membuat masalah. Betul. Dijaga pun haram. Seperti yang terjadi di mana, di Bogor ya waktu itu ya. Di Bogor ada sebuah gereja, itu adalah rupanya memalsu tanda tangan, dan ini banyak orang situ tidak merasa mengizinkan. Tapi ternyata berdiri. Nah ini kan yang disalahkan ke umat Islam. Mereka sendiri adalah membuat satu. Kalau ada aparat yang menjaga ini, aneh nih. Kalau gereja yang sudah ada, gereja yang memang sudah diizinkan dari awal beribadah di tempat itu dan di dalam, tidak mengganggu yang di luar, maka ini
Ini tidak boleh kita mengganggu dan merusaknya. Bahkan kalau kita menghancurkannya pun adalah tidak diperkenankan. Islam tidak semacam itu. Tapi ada gereja-gereja liar itu. Gereja-gereja liar yang dibangun tanpa izin, memalsukan tanda tangan. Ini adalah kejahatan dari mana dulu? Kita duduk dengan orang-orang yang membela gereja Yasmin yang ada di Bogor waktu itu. Ada beberapa orang. Ini satu contoh bahasanya. Mereka mengatakan masyarakat tidak menyetujui semua. Tidak tahu muncul dari mana persetujuan ini. Lah sudah begini yang dijaga, yang menjaga. Kalau ada orang aparat menjaga, aparat tidak menjaga. Mestinya aparat menyelesaikan permasalahannya. Adalah dusta, tidak benar, diberesin. Nah, kalau ini dijaga, aparatnya salah. Tapi kalau gereja lama yang sudah lama, ini menjaga jika memang di situ terjadi satu lalu lintas yang padat untuk menjaga orang Islam yang hadir ini. Tapi kalau sampai misalnya sebuah masjid digunakan untuk parkirnya orang Natalan, ini jelas salah ini. Atau acara Natalan menggerakkan kaum muslimin untuk menjaga ibadahnya mereka secara khusus. Tidak perlu biar orang Kristen jadi yang menjaga. Orang Islam tidak akan mengganggu. Seolah-olah ini perilakunya orang-orang kayak begini. Kita mendengar tidak tahu di mana. Ada digerakkan kaum muslimin menjaga sebuah gereja di Jakarta. Karena kami jarang lihat TV dan radio. Kaum muslimin tidak tahu kaum muslimin dari mana menjaga gereja orang lagi Natalan. Nah, ini pertanyaannya apa? Ini yang dijaga dari siapa? Yang dijaga siapa dari siapa? Karena ini dijaga dari siapa yuk? Kalau ada ini orang Kristen dijaga orang Kristen nggak perlu. Orang Kristen nggak akan berasa dengan orang Kristen. Dijaga dari kaum muslimin. Ini menuduh orang Islam ini. Apakah tidak salah dia pakai menjaga gereja itu ternyata dia merendahkan orang Islam? Kenapa yang menjaga orang Islam? Karena nanti yang merangi adalah orang Islam. Aneh. Tidak, Islam tidak akan melakukan yang demikian ini. Nah, itu adalah haram. Kenapa merendahkan kaum muslimin? Jadi kalau menjaganya tempat tersebut dalam keamanan itu wajar-wajar saja dan itu boleh. Tapi kalau sudah untuk mengagungkan acara tersebut haram. Apalagi untuk merendahkan kaum muslimin haram. Tolong dipilah-pilah masalah ini. Kemudian menghadiri pernikahannya orang Kristen boleh. Orang Muslim. Menghadiri pernikahannya seorang Muslim adalah pernikahannya seorang Nasrani adalah boleh, karena ini bukan urusan agama. Beda dengan Natalan yang jelas haram, kita mengucapkan selamat juga haram, kita menghadiri haram, itu kalau Natalan. Tapi kalau pernikahan itu adalah kegembiraan tetangga kita, kita tidak apa-apa ikut datang ya, mengucapkan kegembiraan kita atas pernikahannya, itu boleh. Karena ini adalah urusan kemasyarakatan, bukan urusan agama. Ya kita datang mengucapkan selamat, tentunya ada syarat. Kalau saya laki-laki, di situ perempuan tidak membuka aurat kan? Kamu ke aurat, saya masuk ke tempat yang haram. Tentunya paling tidak ya kalau kita memberikan hadiah boleh. Penghormatan kita, apa penghormatan artinya ya perhatian kita kepada tetangga yang menikah. Intinya karena itu termasuk kalau ada orang Nasrani meninggal dunia, kita pun boleh datang. Bahkan kita pun wajib mengkubur kalau tidak ada yang mengkubur dari mereka, karena itu termasuk fardu kifayah. Mereka hidup dengan kita. Baik, terima kasih Bu Yahya atas jawabannya dan semoga yang bertanya dapat memahami. Baik, untuk via telepon mohon maaf kita tutup terlebih dahulu dan ada pertanyaan dari Home Messenger dari sahabat Malasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malasari di Cirebon Timur, Bu ya. Salam takzim untuk Buya Yahya dan seluruh keluarga Ponpes Al-Bahjah dan Kul Radioku. Semoga senantiasa selalu berada dalam naungan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin bertanya tentang apakah para waria itu termasuk orang-orang yang gagal dalam mujahidu linafsihnya. Kemudian mengenai fenomena di zaman sekarang yang banyak sekali waria yang mengenakan jilbab dengan sengaja dan kemudian merealisasikan isi salah satu dari surat Al-Baqarah ayat 159, yaitu gencar berinfak hartanya. Kemudian sedangkan saya pernah mendengar kalau tidak salah bahwa ibadahnya wara itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasannya, syukran kasiran Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mereka bukan orang yang gagal di dalam apa tadi pertanyaannya? Mujahidun linafsihi. Oh ya, gagal dalam memerangi. Ya, tentu itu adalah salah satu kegagalan mereka di dalam memerangi hawa nafsunya. Cuman sebab kegagalan ini yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa memvonis atau merendahkan orang lainnya. Mohon maaf, tadi sudah kami sebutkan waria itu karena mulai dari perkembangan kejiwaannya sudah mulai ada kelainan.
Dan kelainannya ini kadang menjadikan mereka terisolasi atau tersingkirkan. Dan di saat mereka tersingkirkan, terjauhkan dari masyarakat umum, maka tidak mudah bagi mereka untuk menuntut ilmu, apalagi ngaji di ini. Sehingga inilah yang menjadikan mereka semakin kuat dengan pergaulannya. Maka di saat seperti itu dia akan terbawa, sehingga tidak ada berpikiran untuk merangi hawa nafsu, karena itu tidak menganggap sebuah kesalahan. Jadi ini makanya kita tidak bisa serta-merta menyalahkan para waria. Dan mungkin yang pertama kali yang harus kita tegur adalah para ustadz. Jujur nih, para ustadz yang mencaci maki waria itu pernahkah duduk dengan waria nasihati dia? Ayo, pernah atau tidak? Kan begitu. Betul. Ayo kita bisa mencaci maki waria. Makanya kami pun tidak mencaci waria di sini. Kami hanya mengarahkan yang lebih bagus. Kita tidak mengatakan kau terkutuk, tidak. Rasulullah sudah cukup mengatakan para orang-orang seperti itu terkutuk. Tapi saya tidak perlu untuk menambahkan dengan cacian. Rasulullah itu tidak menunjuk kepada si A, si B, akan tapi orang yang menyerupai perempuan dari kaum laki-laki itu terkutuk. Tapi ya siapapun orangnya, maka hanya kami menghimbau. Jadi kalau ada yang mendengar suara ini dari kaum-kaum waria, ayo kembali kepada Allah, hidup yang normal. Karena dosa yang bakal terjadi karena waria itu adalah menumpuk. Tadi kita sebutkan mulai dari nanti homo bisa mengarah ke situ dan sebagainya, mengikuti cara hidupnya orang kafir. Dan ini adalah satu musibah yang amat besar. Jadi itu adalah gagalnya pendidikan, bukan gagalnya di dalam, gagalnya kita mendidik rakyat, gagalnya kita mendidik ummah, gagalnya kiai dan ustaz itu. Sebab apalagi tadi kami isyaratkan, bahkan munculnya juga ada orang dari lembaga pendidikan agama atau yang namanya pesantren ini. Karena fikih ilmunya barangkali hanya ilmu yang didengar atau ilmu yang diucapkan saja, bukan ilmu yang dirasakan, yang diamalkan. Baik, kemudian apa tadi? Soal apakah ibadah infaknya mereka pakai jilbab? Nah, pakai jilbab itu adalah juga hakikat keharamannya itu justru dengan jilbabnya, karena dia adalah seorang laki-laki. Jadi justru pakai jilbabnya itulah yang haram, yang haram. Jadi tidak usah pakai jilbab. Dan ini musibah, dia pakai jilbab rapi, cantik, mungkin begitu, tapi laki-laki. Nah, inilah yang menjadikan dia tertutup. Dia harus diarahkan. Nah, kalau dia ternyata membuat satu komunitas, kemudian menggerakkan namanya infak dan sedekah, kadang dia ada pengajian dan sebagainya. Alhamdulillah, kalau mengadakan pengajian, nah ini kita pengen ustadz mau mengarahkan yang baik dong, mengembalikan mereka dengan kenormalannya, dengan fitrah yang sesungguhnya. Kemudian kalau mereka berinfak, asalkan dia harta yang halal, bisa diterima oleh Allah. Tidak benar kalau infaknya orang waria tidak diterima. Oh tidak. Nah, itu adalah waria itu dosanya karena menyerupainya itu dosa. Ada masalah infak, berbakti ke orang tuanya, itu adalah juga ada pahalanya. Jadi ini adalah bukan dosa yang menghalangi, kecuali kafir syirik ya. Kalau menyekutukan Allah itu baru nanti dosa itu menjadikan apa? Tidak diterima oleh Allah amal yang lainnya. Tapi infaknya bisa diterima. Maka kita doakan semoga kalau memang ada waria yang suka infak dan sedekah, semoga dengan infak dan sedekah ini menjadikan mereka kembali kepada Allah. Amin. Amin. Baik, terima kasih Buya atas jawabannya, dan terima kasih buat sahabat Malasari di Cirebon Timur yang sudah bertanya. Baik, di via SMS sudah banyak yang bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau seorang perempuan yang memakai jilbab tapi menggunakan celana panjang? Apakah ini sama halnya dengan meniru laki-laki? Terima kasih. Kemudian ada yang sama juga bertanya, Bu ya, sebentar. Dari 322. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Bu ya, saya hamba Allah. Apa hukumnya jika wanita yang berjilbab memakai celana suami tapi buat dalaman yang satu ini? Dan apabila kita bertemu dengan waria, dia menegur kita, apakah kita harus menyahut apa tidak? Sedangkan saling tatap muka wanita dengan laki-laki hukumnya haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seorang wanita mengenakan celana. Jika celana yang digunakan wanita itu adalah di dalam dan di luarnya adalah baju yang lain, itu adalah mutlak disunnahkan. Karena rahimahullah mutasarwilat minan nisa. Jadi pakai celana tapi untuk bagian dalam itu adalah yang mutlak disunnahkan. Karena apa? Itu semakin terjaga, takut tersingkap dan sebagainya. Betul. Tapi kalau sudah menggunakan celana yang spesial ke laki-laki, kemudian baju atasnya pun kaum laki-laki, sehingga semua orang tahu kalau itu adalah bajunya laki-laki, maka itu yang diharamkan.
Akan tapi memang ada sebagian celana yang didesain untuk perempuan. Mohon maaf, bukan celana ketat. Kami tidak bicara celana ketat. Kalau celana ketat itu masuk pembahasan lain dan itu diharamkannya bukan masalah ini menyerupainya. Akan tapi karena dia adalah termasuklah saya ala ummati nisaun kasiyat ariyat yang disebut Rasulullah, bahwasanya nanti ada perempuan yang akan datang wanita pada suatu ketika mereka pakai baju tapi kayak tidak pakai baju. Pakai baju ketat dan lekuk-lekuk tubuhnya terlihat semuanya. Memang mereka sudah menutup aurat, tapi sisi lain mereka masih menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Itu juga yang menjadikan sebab mendapatkan kutukan dari Allah. Tapi bukan karena menyerupai laki-laki, karena itu adalah baju yang dibuat untuk kaum perempuan secara khusus. Tapi ini masalahnya adalah masuk dan tasyabuh, niru siapa ini. Sehingga kita perlu bertanya, kalau ada orang pakai celana itu, kita mau tanya, Anda niru siapa? Apakah Anda bayangkan kalau Siti Fatimah Zahra pakai celana kayak begitu? Coba ini adalah masalah lain ya, masalah tarbiyah ya. Jadi kalau Anda mengenakan celana semacam itu, kira-kira yang Anda tiru siapa? Kalau memang orang soleh pakai mungkin, tapi kita tidak pernah menukil dari Siti Fatimah memakai celana yang semacam itu. Ya, kita celana-celana semacam itu. Nah, sekarang sudah, maksudnya ada sebagian celana yang memang dibuat untuk kaum wanita. Celana yang dibuat oleh kaum wanita. Celana itu adalah kemudian baju atasnya itu juga disetting khusus untuk wanita. Sehingga seperti, mohon maaf, baju Pakistan. Bajunya Pakistan, wanita-wanita Pakistan itu pakai celana khusus. Bukan celananya kaum laki-laki, tapi celananya khusus, kemudian bajunya sampai di bawah pinggang, di bawah pinggulnya. Maka itu sudah cukup Islami ya. Cukup Islami. Maksud kami adalah tidak harus pakai baju yang tentunya masalah keutamaan lah, tidak harus pakai baju seperti yang pernah dipakai oleh seseorang dari atas ke bawah besar. Itu baju kemuliaan sih, cuman maksudnya paling penting adalah jangan sampai pinggul ini terlihat, ya, sehingga itu yang menjadikan celana tadi itu menjadi tidak khusus seperti kaum laki-laki. Tapi yang kita temukan adalah perempuan pakai bajunya, celananya laki-laki, bajak pakai kaos, lekuk tubuhnya terlihat, ya ini yang menyerupai kaum laki-laki. Nah, tapi kalau memakai celana dan celana itu bukan khususnya bukan khusus kaum laki-laki, yang memang apalagi dibuat celana perempuan. Celananya khusus perempuan dengan desain perempuan, biasanya lebih dilebarkan bawahnya. Ini kan terlihat seperti itu. Maka ini adalah tidak ada masalah dan tidak ada larangan bagi yang demikian itu, karena itu sudah tidak masuk di dalam bab menyerupai kaum laki-laki, karena itu celana dibuat khusus untuk kaum wanita. Tapi ingat, baju atasnya harus bisa menutup pinggulnya sebisa mungkin. Jangan sampai pinggul atau mohon maaf pinggul ya, atau bokong ya, itu jangan sampai terlihat bentuknya. Dan ini adalah baju sudah Islami. Kalau mungkin contoh saja baju yang ada Pakistan. Paling sederhananya baju Islami seperti itu, baju Pakistani. Kemudian kalau pengen sempurna, yang diajarkan oleh para istri Rasulullah SAW dengan gamis yang dibajukan panjang dari atas ke bawah, karena itu akan menghindar dari tampaknya lekuk-lekuk tubuhnya. Kemudian apa tadi ya? Satu lagi ini Bu ya, mengenai sambungannya tadi katanya, apabila ia bertemu dengan waria, apakah kita harus apabila kita bertemu dengan waria, dia menegur kita, apakah kita harus menyahut apa tidak Bu ya? Sedangkan saling tatap muka wanita dengan laki itu hukumnya haram Bu ya? Tidak, saling tatap muka bukan haram, akan tapi melihat yang tidak perlu itu menjadi haram. Artinya kalau ada ketemu laki-laki itu mengenali siapa dia adalah boleh. Tapi kalau dilanjutkan, gantengnya, cantiknya, itu jadi haram. Jadi haram. Memang auratnya wanita adalah sekujur tubuh, auratnya laki-laki bagi wanita sekujur tubuh. Jadi laki-laki pun, makanya seorang guru kepada muridnya sama, auratnya sekujur tubuh. Maka seorang guru tidak boleh melihat wajah muridnya kecuali saat dibutuhkan waktu ngajar. Dan murid pun nggak usah memperhatikan muka gurunya terus-menerus. Tapi di saat gurunya mengajar saja, di saat guru menyampaikan materi itu boleh. Karena ada hajat di saat seperti itu. Maka kalau kita ketemu ada seorang wanita ketemu waria di pinggir jalan lalu menyapanya, ya disambut sapaan itu, ya baik-baik, selesai, tanpa harus ditambahi dengan iseng-iseng dan sebagainya. Jadi menatapnya wajah lelaki bagi kaum wanita itu boleh di saat butuh untuk tahu siapa dia,
Bukan ingin memperhatikan oh hidungnya, oh matanya, oh pipinya, bukan oh bibirnya. Itu sudah hal yang diharamkan. Jadi melihat gak apa-apa untuk menyapa. Tapi ingat, sapaan itu punya makna, bukan hanya sekedar untuk basa-basi dan iseng itu. Nah, punya makna untuk ya karena tetangga atau karena itu sudah masyarakat atau kita kenal gitu. Baik, terima kasih Bi atas jawabannya, dan kita harus break terlebih dahulu. Dan sahabatku, nanti juga sahabat bisa bertanya di line telepon kembali di 023125225549, juga melalui home messenger radio_qrch.com, dan juga melalui FB Radioku. Dan sahabat juga di pesan singkat, subhanallah sudah banyak yang bertanya. Nanti aja Ramadan Sapa. Dan sahabat tetap di radio kesayangan Anda, Radioku, radionya inspirasi spirit hati. Radio inspirasi spirit hati. Radio Inspirasi Spirit Hati, pukul 6:42. Dan sahabatku, masih di acara Benang Merah bersama guru kita Buya Yahya. Baik, subhanallah, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di pesan singkat kami. Baik, satu penelpon kita sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana Ibu? Mohon maaf. Halo? 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 Baik, terputus. Baik, silakan bisa menghubungi kembali di 0231-252-2549 dan juga di pesan singkat 081321461079. Baik, satu penelpon kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Latifah. Ibu Latifah di Kali Tanjung. Kali Tanjung. Silakan Ibu langsung bertanya kepada guru kita Buya Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah temanya banyak yang terjadi di kota-kota besar maupun di kampung-kampung ya. Pertanyaannya, bagaimana memakai jasa-jasa yang mohon maaf seperti waria itu, kayak jasa ini tukang rias, pengantin gitu sebuya, salon, karena itu yang justru lebih banyak di Uber itu laris manis. Yang pemiliknya seperti itu, mohon maaf sekali. Bagaimana hukumnya, boleh atau enggak Bu ya? Di kampung-kampung sudah banyak memang, Masya Allah. Ada lagi? Itu aja pertanyaannya Bu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Latifah yang ada di Kali Tanjung. Baik, satu telepon cukup, silakan biar dijawab. Menggunakan tenaga waria untuk sebuah pekerjaan yang tidak haram itu ya boleh. Ini misalnya dia waria tapi bisa ngetik. Kita yang ngetik ketikan. Tapi kalau sudah warian dandani, ini nanti permasalahannya bukan di warianya. Dia seorang laki-laki dandani pengantin perempuan megang-megang dan sebagainya. Ini yang bermasalah. Jadi bukan masalah tenaganya. Waria itu anggap seperti orang lain yang bermaksiat sama. Seperti orang ada berzina, ada ini. Jadi ini kemaksiatan. Jadi tenaganya juga masih. Asalkan bukan tenaganya yang haram itu, untuk di pekerjaan yang haram. Jadi kalau dandani pengantin perempuan ya itu, apalagi nanti jadi salon kan ada waria salon yang datang perempuan, haram ini. Perempuan yang datang potong dipikir itu perempuan, itu malah laki-laki itu. Itu laki-laki utuh, itu laki-laki bener ini. Maka ini hukumnya haram karena apa? Kita buka seorang wanita buka auratnya di depan laki-laki. Jadi bukan masalah tenaganya. Kalau tenaganya dia adalah tetap manusia yang juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bawa pada kemuliaan. Jadi tenaganya boleh dipakai kerja. Mungkin dia bisa jadi kuli juga misalnya. Ya boleh saja. Akan tapi kalau sudah pekerjaannya haram, apalagi ada sangkut pautnya dengan kewariannya, itu yang tidak boleh ya. Misalnya ya tadi ada pekerjaan yang spesial tentang kewariaan. Misalnya
memerankan baju busana muslimah, ya kan? Kita ambil tenaganya. Busana muslimah sendiri kan boleh ya dipamerkan, tapi kita pakai tenaganya waria karena kebetulan waria ini tubuhnya lebih tinggi, lebih ini. Nah ini kita salah karena apa? mendukung dia untuk menyerupai perempuan. Ini adalah tidak diperkenankan, atau tadi yang menjadikan sebab auratnya wanita dipegang atau dilihat oleh seorang laki-laki yang kayaknya kayak perempuan itu. Itu hukumnya haram. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, di pesan singkat dari 046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dari hadis ada 2 golongan ahli neraka yang belum pernah aku melihatnya, yaitu kaum laki-laki yang memegang cemeti bagaikan ekor sapi dipukulkan pada orang lain, dan perempuan yang berpakaian tapi telanjang, serong menyerong, kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Batasan-batasan aurat itu seperti apa, Bu? Ya, mohon penjelasannya dari hadis tersebut juga. Baik, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala tentang kelihatannya hadis yang terakhir masalah perempuan. Al-kasiyat ariyat itu. Isaun kasiyat ariyat mumilat itu. Ru'usuhunna ka'asnimatil buh. Jadi ada wanita yang pakai baju tapi kayak telanjang. Kemudian kepalanya itu kayak punuknya unta. Ini semuanya pernah terjadi dan masanya beda-beda. Ada yang ngambil khasiat ariyatnya, ada yang kepalanya kayak punuk unta. Ini ada masa-masa. Jadi ada wanita yang mendandani rambutnya dengan macam-macam, kita pernah terlewati, sehingga pakai macam-macam, kepalanya itu di model-model, ya rambutnya itu di model-model, yaitu keasnimatil bukti itu seperti punuknya unta itu. Kemudian tapi yang perlu ditekankan ini, karena itu juga ada kejadian kayak begitu. Makanya hukumnya sanggul itu jelas haram, karena itu membuat punuk unta. Sanggul yang dipamerkan itu adalah haram ya. Nah, karena itu bukan dari, itu adalah pertama membuka aurat, kemudian dia membuat sesuatu tambahan ya. Itu adalah kan dipamerkan rambutnya orang pakai sanggul. Sanggul yang ini itu haram. Dan memang ada satu tradisi kalau tidak salah di daerah di Eropa sana ya. Itu memang ada satu bentuk, pernah itu ada, kalau kita melihat gambar-gambar sejarah masuknya apa di mana itu ada para orang-orang itu memang wanitanya seperti itu. Jadi memang namanya mahkota tuh rambut betul di model-model yang sungguh luar biasa, dan itu sangat sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah itu. Tapi khasiat ariyat ini ternyata dari masa ke masa itu beda juga. Dulu tuh ada orang pakai bajunya kayak baju gamis, baju maxi atau baju yang sampai ke mata kaki. Cuman ternyata beleannya itu sampai paha. Ada kan? Ada masa. Itu pada masa dulu tahun 70-an itu. Jadi penyanyi-penyanyi kalau biduan kalau bahasa dulu itu ya. Biduan itu adalah juga begitu, pakai baju panjang kayaknya. Tapi adalah baju panjangnya itu adalah ternyata belekannya itu adalah sampai paha. Nah itu pakai baju kayak telanjang ya begitu. Tapi memang hadis Nabi ini subhanallah maknanya itu yang dimaksud. Jadi setiap masa ada modelnya. Dan masa sekarang adalah ada model, yaitu orang yang pakai baju ternyata lekuk tubuhnya masih terlihat. Jadi kayak ariyat, kayak orang telanjang. Jadi di dalam kewajiban wanita itu tidak hanya menutup aurat. Jadi menutup aurat itu kewajiban satu. Tapi kalau ada orang menutup aurat pakai istilahnya baju gaul sehingga baju ketat lekuk tubuhnya terlihat, dia sudah menjalankan menutup aurat, tapi dia melanggar hadis yang ini. Dia belum menutup lekuk tubuhnya yang membangkitkan syahwatnya kaum laki-laki. Jadi dia masih punya kesalahan, dosa. Karena dia masih khasiat ariyat. Fal'anuhunna fa innahunna mal'unat. Rasul mengatakan kutuk mereka karena mereka itu memang terkutuk. Ini hadis itu Sahih Bukhari. Jadi wanita-wanita sama ini yang pakai baju, mohon maaf, tapi ingat, ini hanya masalah hukumnya. Tapi ingat, nanti kalau kita melihat di masyarakat kenyataannya itu, kita jangan melihat orang lain dengan merendahkan. Itu bisa saja orang yang mau, itu masa transisi. Ada orang mau berubah. Misalnya, dari tidak pakai baju bolong-bolong segala macam, sekarang mau pakai jilbab gaul. Ya biarkan, tidak apa-apa. Sehingga mau hadir pengajian, alhamdulillah. Jangan langsung seperti pakai gamis begitu, tidak, bertahap.
Tapi ini hukum, mohon maaf bagi yang selama ini pakai baju ketat, kami tidak menyinggung Anda atau merendahkan Anda. Justru kami husnuzon Anda adalah orang yang saat ini menuju kemuliaan. Karena Anda beberapa bulan yang lalu Anda tidak pakai baju yang seperti itu. Paha Anda terlihat, mungkin dada Anda terlihat. Sekarang Anda pakai baju gaul. Maka kami bersyukur kepada Allah Anda menuju, biarpun Anda belum sampai. Tapi kami berharap bagi yang saat ini pakai baju ketat-ketat bisa segera berubah. Insya Allah baju ketat terakhir yang aku beli, itu saja. Insya Allah ini baju ketat terakhir yang aku beli. Sehingga nanti saat punya uang mau belanja, belilah baju yang menutup aurat seperti baju yang biasa dipakai oleh para seperti yang sudah menjadi tradisi di negeri Arab sana dengan baju gamis yang panjang seperti yang direkomendasikan Rasulullah dalam banyak hadis ya tentang bajunya istri-istri beliau dan putri-putri beliau Sayyidah Fatimah Zahra. Ini sebisa mungkin mengarah ke situ. Nah, tapi ingat, tapi tetap kebenaran harus kami sampaikan tanda cinta kami kepada Anda. Nah, kalau mengatakan nggak apa-apa, nanti tidak berubah dong. Nah, tapi mohon maaf kami tidak menyinggung perasaan Anda. Jadi yang merasa saat ini pakai baju ketat, celana ketat, Anda sudah menutup aurat, tapi Anda masih belum patuh dengan Rasulullah untuk memakai baju agar tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh Anda. Jangan tertipu dengan sebuah kitab fikih karena salah baca ustadznya. Di dalam kitab fikih itu disebutkan kalau ada seorang perempuan pakai baju yang ketat, dhayiqah, itu sholatnya sah tapi makruh. Itu dalam sholatnya di kamar. Kalau sudah di depan orang ya haram dilihat orang. Ini urusan sholat di saat sendirian. Jadi seorang wanita pakai baju ketat lalu sholat sah. Misalnya makanannya ketat sekali ya, pakai celana pokoknya menutup aurat saja sampai lekuk tubuhnya terlihat apa? Itu adalah sah sholatnya tapi makruh. Ini makruh itu tidak dosa. Ini bukan urusan di depan orang, tapi di saat dia sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah yang masalah-masalah seperti itu. Baik itu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, ada dari pendengar di MBS Blitar ya, bertanya melalui Yahoo Messenger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya pengambilan gambar atau foto prawedding yang dilakukan sebelum akad nikah? Biasanya kayak semacam mau diundangan gitu ya. Yang pertama adalah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu karena ngikuti gaya hidupnya orang kafir. Jadi sebelum menikah sudah gandeng-gandengan ya. Ini adalah dari sisi ini sudah haram hal yang demikian itu. Kemudian yang kedua, kemuliaan itu harus dibangun dari awal. Kalau kita ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perlunya. Itu sunnahnya siapa itu? Apakah sunnahnya para ulama salafus saleh? Siapa yang Anda tiru? Jangan yang Anda tiru adalah fotografer. Fotografer mengusulkan Anda terima, berarti mufti Anda fotografer dong. Nah, begitu. Bukan, mufti kita itu para syekh, guru. Saya akan minta petunjuk para ustadz, kiai. Dan mohon maaf yang kebablasan ini kadang-kadang sampai suatu ketika ada satu ustadz itu menikah, rupanya belum akan nikah, undangannya tersebar, fotonya adalah rangkulan begitu. Kami kaget. Ya, tak tahu apakah ini adalah urusannya tukang cetaknya atau adalah editingnya atau bagaimana. Cuman kan kita punya usulan tuh. Dan kalau memang sudah nggak benar jangan disebarkan ya. Jadi begini, hakikatnya bagaimana? Kalau di saat mengambil fotonya adalah dia harus berduaan, berpegangan atau bersentuhan, maka itu haram. Kalau permasalahannya adalah edit saja lalu dipadukan, itu juga tidak baik. Maksudnya haram karena apa? Menimbulkan fitnah atau mengundang fitnah. Karena apa? Orang tidak tahu kalau itu tidak sungguh-sungguh. Tahunya adalah dia lah kok nempel begitu. Berarti dia meletakkan dirinya pada tuhmah. Fala yalumanna illa ala nafsih. Kalau ada orang menjadikan dia tertuduh ya, karena dia meletakkan di tempat yang orang bakal menuduhnya, maka jangan disalahkan kecuali dirinya sendiri. Maka tidak ada perlunya. Jadi kesimpulannya adalah haram. Karena apa? Mengikuti bukan gayanya kita. Yang kedua menjadikan fitnah ya. Kemudian barangkali juga termasuk di saat mengambil foto itu harus berangkulan, menyentuh tangannya, dan itu bukan dari Islam. Tidak ada perlunya. Kenapa harus macam itu? Ya ini kan tanda kemesraan. Mesra itu bukan di situ. Mesra itu milik berdua, bukan pamer di depan orang. Ini adalah permasalahan. Tapi yang paling tampak dalam hal itu hanya ikut-ikutan. Nah, ini permasalahan ikut-ikutan ini adalah bukan permasalahannya orang awam. Banyak santri, ustadz, banyak orang macam-macam itu ngikut-ngikut saja. Gimana baiknya? Termasuk dalam urusan kebiasaan melakukan sholat, cara sholatnya menyusun barisan ikut-ikutan. Jadi imam ikut-ikutan. Akhirnya sampai di sebuah kita menemukan sebuah pesantren itu membuat satu acara, kalau tidak salah olahraga itu ternyata sang santri itu dibawa ke sebuah tempat, ternyata ikut-ikutan. Guru olahraganya diambil dari luar, bukan dari syar'i. Sehingga seorang anak baru pakai itulah anak tambang yang diikat kemudian pakai
merangkak di atas tambang begitu, perempuan disaksikan laki-laki. Ajib. Ini bukan salah santrinya ini, karena ini gurunya itu ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan, tidak berpikir ini benar atau tidak, layak atau tidak ini. Jadi kita perlu kesadaran di dalam kita membaca ini. Jadi ini kesalahan ini bisa saja terjadi di kalangan kalau orang awam umum. Tapi pernah kami kaget suatu ketika di daerah di ibu kota sana ada seorang ustadz ini sudah menikah. Belum. Mungkin nikah siri. Oh belum. Nikah siri juga belum. Bahkan kalaupun nikah siri pun takut fitnah Ustaz kok ya. Misalnya ini kejadian benar dan kami menyaksikan, kami benar-benar dikagetkan yang demikian itu. Baik, ini adalah haram, permasalahannya adalah itu tadi, menjadikan sebab fitnah. Rasulullah melarang kita menyabsukkan diri kita kepada fitnah. Yang kedua bisa saja pengambilan gambarannya adalah persentuhan. Kemudian yang ketiga itu bukan tradisinya orang soleh, bukan sunnahnya orang soleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, dan berikutnya ada yang bertanya kembali Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pihak telepon maaf kita tutup terlebih dahulu karena masih banyak di pesan singkat, karena sesinya pesan singkat. Buya yang saya hormati, saya Sentahu Ilham di Kali Tengah. Saya ingin bertanya apa hukumnya jika laki-laki memakai gelang atau bukan gelang emas Bu ya, gelang biasanya yang hanya digunakan untuk aksesoris, gelang karet kan banyak anak laki-laki muda yang memakai gelang. Itu bagaimana hukumnya dalam Islam Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di dalam Islam seorang laki-laki bercincin, bahkan sunnah seorang laki-laki bercincin yang ada matanya, wa fassuhu ala kaffih wa fassuhu mimma yali kaffahu. Jadi boleh seorang laki-laki pakai cincin dan kalau dengan yang ada matanya, kemudian matanya taruh di dalam telapak tangannya. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Adapun pakai gelang ini adalah bukan. Tinggal kita tanya, gelang yang digunakan itu kalau memang spesial gelangnya orang perempuan dan semua orang akan berkata itu adalah pekerjaannya perempuan, maka itu adalah masuk bab haram ya. Akan tapi kalau ternyata itu gelang itu memang didesain khusus untuk kaum laki-laki, tapi tidak ada gelang itu aslinya di dalam riwayat dahulu, siwar itu adalah juga untuk perempuan semuanya. Nggak ada laki-laki pakai gelang. Cuman kalau ada laki-laki pakai gelang bagaimana? Perlu dihimbau, dianjurkan ya. Dianjurkan untuk kalau gelang yang spesial laki-laki, karena tidak ada ciri khasnya kaum laki-laki. Cuman laki-laki itu adalah juga budaya. Budaya bukan budaya yang datang dari Islam ya. Budaya yang bukan datang dari Islam, maka semestinya tidak perlu ikut-ikutan. Cuman masalah pengharamannya, yang diharamkan mutlak itu adalah yang menjadi ciri khasnya perempuan. Itu yang haram, tidak diperkenankan sama sekali. Akan tapi jika itu adalah bukan seperti gelang yang dibuat misalnya gelang karet, gelang karet dan sebagainya, itu adalah tidak pantas. Tidak pantas ikut-ikutan saja. Dengan siapa kita ikut ya? Kenapa harus pakai gelang? Apalagi gelang cirinya perempuan, laki-laki harus gagah dong. Kenapa harus pakai gelang ini? Jadi kalau masih ciri khas keperempuannya tidak ada, maka itu tidak masuk. Tapi kalau sudah gelang itu menjadi ciri khasnya perempuan, maka itu haram. Permasalahannya kan di situ. Sebab Ibnu Hajar tadi menjelaskan adalah di dalam urusan dandan. Dandan yang spesial perempuan adalah juga haram dipakai untuk kaum laki-laki. Itu saja. Jadi memakai gelangnya perempuan itu adalah haram. Memakai gelangnya perempuan adalah haram. Tapi kalau gelang itu didesain untuk gelang laki-laki, itu adalah tidak. Kalau kita mengatakan haram mutlak ya, karena memang didesain laki-laki. Tetapi jelas itu bukan tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang kita pernah membaca seperti pernah membaca seperti fatwa-fatwa para masyayikh itu langsung diantisipasi. Biarpun itu menjadi tidak ciri khasnya kaum perempuan, tapi memang bergelang itu sendiri ciri khasnya kaum perempuan. Sehingga mereka dengan serta-merta dan mudah dan dengan jelas mengatakan itu adalah haram. Cuman kita melihat banyaknya orang pakai gelang saat ini. Paling tidak itu adalah mendekati mengikuti caranya orang di luar Islam, dan itu termasuk man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Paling bagus adalah dilepas saja. Kalau ikut apa yang dikatakan oleh fatwa para ulama dahulu, yang mengatakan bahasanya haram, tidak ada alasan di situ, kan begitu. Jadi kita tidak usah menggunakan gelang kalau bisa, karena itu adalah ciri khasnya kaum wanita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, terima kasih, dan sudah tepat pukul 7 Bu ya.
Mungkin ditarik kesimpulan dari materi yang disampaikan, kemudian ditutup dengan doa. Silakan Bu ya. Baik, kesimpulan. Ada tambahan sedikit bahwa kalau tadi kita berbicara tentang laki-laki saja yang lebih banyak menyerupai perempuan, dan ternyata di dalam pertanyaannya juga tentang perempuan di saat mengenakan bajunya laki-laki. Ada kami lanjutkan termasuk haramnya perempuan dengan perempuan. Kalau tadi kita bahasanya homo saja ya, berarti perempuan dengan perempuan ada namanya sihak atau musahakoh. Itu termasuk dosanya dosa gede. Dan orang homo itu adalah dosanya sangat gede, luar biasa besar. Jadi dosa besar termasuk yang namanya sihak, perempuan dengan perempuan, lesbi itu ada bahasa Arabnya musahakoh, itu juga dosa gede dan harus hindari. Dan itu tidak lain juga numpuk dosa tadi, buka aurat yang pertama, yang kedua menyerupakan kaum laki-laki, satunya harus menyerupai laki-laki kan? Yang ketiga adalah memegang aurat. Nah, itu adalah juga dosa semuanya. Dan itu tidak ada dosa di atas dosa, dan ini harus dihindari. Dan itu semua perlu tarbiyah. Sehingga perlu pendidikan anak-anak kita itu mulai dari tempat tidurnya, kemudian dari tontonannya. Kadang-kadang meniru itu, mohon maaf. Kenapa perempuan dengan perempuan suka? Ternyata kadang-kadang niru. Niru ingin mencoba-coba. Nonton laki-laki dengan laki-laki. Film-film homo dan sebagainya. Masya Allah. Itu musibah yang merusak akhlak anak-anak kita semuanya. Baik, ini saja yang kami sampaikan. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Amin ya Rabb. Dan kesimpulannya adalah semoga apa yang kami sampaikan ini tidak menyinggung perasaan kepada orang yang kebetulan melakukan. Jadi dari kaum waria itu yang kami tekankan di sini. Justru yang kami inginkan adalah kami ingin esok hari Anda menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Amin ya Rabb. Menjadi laki-laki sejati, yang laki-laki yang sesungguhnya, menjadi hamba yang khusyuk beribadah. Dan bagi wanita-wanitanya pun yang menyerupai laki-laki, segera berdandan dengan dandannya wanita muslimah yang cantik, yang solehah. Dan kemudian jangan sampai kita mendekati sesuatu yang menjadikan Allah murka dan kutukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah memberikan kesadaran kepada kita semuanya. Amin, ya Rabb. Sehingga tidak hanya sibuk menyalahkan orang, tapi ayo kita lihat diri kita sendiri. Barangkali di tempat kita, di kampung kita, atau di rumah kita ada kesalahan-kesalahan yang kita sebutkan itu. Biasanya terjadinya kesalahan ini karena keteledoran. Seorang bapak tidak pernah memperhatikan baju apa yang dibeli oleh putrinya, sehingga putrinya tidak membeli baju yang bagus atau menutup aurat, tapi bajunya adalah baju yang membuka aurat, atau bajunya seperti bajunya kaum laki-laki. Ini karena ketidakpedulian. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kesadaran akan ini semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tubarikna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tughfir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan ilmu yang manfaat ya Allah. Jadikan apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang bisa didengar oleh hati dengan kebenaran. Dan ya Allah, jadi jauhkan kami dari pandai mengomong tapi tidak bisa mengamalkan. Jauhkan kami dari omongan tanpa amal. Jauhkan kami dari omongan tanpa amal. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami sampaikan ini adalah menjadi sebab kebaikan siapapun yang mendengar ya Allah. Dan jangan sampai ada yang merasa tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat yang kami sampaikan. Dan jika ada ya Allah di antara yang mendengar merasa tersakiti hatinya oleh kalimat kami mohon muliakan mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Muliakan mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka dan angkat derajat mereka. Karena hatinya telah tersakiti oleh lidah kami dan lisan kami ya Allah. Dan ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami dan ampuni kesalahan orang tua kami. Berikan kasih sayangmu kepada orang tua kami ya Allah. Orang tua kami dan guru-guru kami semua, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah, jika mereka yang masih hidup, berikan panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Guru-guru kami yang masih hidup, panjang umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan juga yang sudah meninggal, muliakan mereka di alam barzah dengan kenikmatan darimu, kasih sayang darimu. Dan berikan kepada kami semua panjang umur. Dan jadikan kami anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua kami. Dan jadikan kami orang tua yang bisa mendidik anak-anak kami ya Allah. Sehingga kami dan anak-anak kami dan orang tua kami menjadi ahli surgamu. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan jadikan ucapan kami dan akhir kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Iya kan. Amin. Terima kasih kepada guru kita Buya yang telah menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini dan semoga bermanfaat buat sahabatku semua. Baik, Aji Ramadan yang bertugas bersama Kang Dim pada pagi hari ini pamit dari ruang dengar sahabat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.